Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi 'allamal insana ma lam ya'lam. Segala puji hanya milik Allah Jalla fi'ula yang telah mengajarkan kepada manusia suatu perkara yang sebelumnya manusia tidak mengetahuinya. Karena kita sebagai manusia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan dalam keadaan kita tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Allah Jalla fi'ula mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang sebelumnya tidak bisa berjalan kemudian bisa berjalan. Yang sebelumnya tidak mengetahui api itu panas kemudian mengetahui api itu panas. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala selayaknya bersyukur atas karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta terhadap hambanya adalah dengan menggerakkan manusia untuk senantiasa menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan pada orang tersebut, maka akan diberikan kefahaman di dalam agama. Salatan wa salaman ala habibina wa rasulina Muhammad ibn Abdullah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Dan juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Dan juga kepada mereka yang senantiasa mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita masih melanjutkan hadis yang sangat panjang ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an amril a'zam, perkara yang besar. Dan sahabat tersebut adalah Mu'ad ibni Jabal. Ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang dapat memasukkan beliau ke surga dan juga menjauhkan beliau dari api neraka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang begitu panjang. Dan alhamdulillah sebagainya telah kita pelajari dan kita sampai pada poin fadilatus shadaqah. Keutamaan sedekah. Dikatakan oleh Syekh rahimahullahu taala dalam mensarah menjelaskan hadis ini, wa annaha sababu litakfiri sayyi'at, dan sedekah tersebut adalah cara untuk menghapus dosa-dosa, menghapus keburukan-keburukan. Wa mahwud dzunub, dan juga wa mahwud dzunub, penghapus dosa dan kesalahan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sedekah itu dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan. Seperti halnya api dapat sebagaimana air dapat mematikan kobaran api. Kemudian di dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Tidaklah berkurang harta seseorang karena sebab sedekah. Kemudian fadilatu qiyamil lail. Faedah yang lainnya adalah keutamaan salat malam. Dan kalau kita ingat Pak nggih, dulu yang tembangan yang sering sekali dilantunkan oleh bapak-bapak kita, bahwa obatnya hati itu ada 5 perkaranya. Tombo hati wonten 5 perkara. Dan salah satunya adalah qiyamul lail.
sholat malam. Jangan sampai kita lupakan. Li'annaha tudfi'ul khati'ata, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, afdhalus salati ba'dal maktubah salatul lail, bahwa salat yang paling utama setelah salat wajib adalah qiyamul lail, salat malam. Ya. Jadi kalau ditanya bahwa apa sholat yang paling utama, yaitu sholat sunnah yang paling utama, maka jawabannya adalah qiyamul lail, sholat malam. Kenapa Rasulullah SAW menjawab demikian? Karena ketika seseorang sholat malam, fikirannya fokus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang dalam keadaan tidur, tidak memikirkan perkara-perkara dunia. Kemudian tidak dilihat oleh manusia, kemungkinan timbul rasa riya agar dilihat orang itu sangat-sangat kecil. Dan dia fokus dengan Allah Subhanahu wa taala di kegelapan malam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang lainnya, "Ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam, tebarkanlah salam." Nah, ini yang sekarang jarang sekali kita lihat. Adab yang sangat luar biasa ini, yaitu apa? Menebarkan salam. Ketika ketemu seseorang, Pak, kita salam, assalamualaikum. Walaupun dia kita kenal ataupun tidak kita kenal, selama dia muslim, maka kita mengucapkan salam. Bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum. Mau enggak kalian aku ajarkan suatu perkara, tatkala kalian melakukan maka kalian akan saling mencintai. Yaitu apa Rasulullah SAW mengatakan, afsus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Dan kemudian dikatakan dalam hadis yang lainnya, salam adalah tahiyyatu ahlil jannah. Orang-orang penduduk surga, mereka punya sifat yaitu suka untuk menebarkan salam. Maka oleh karenanya kita berusaha untuk menumbuhkan kembali adab atau perkara tentang menyebarkan salam di antara kaum muslimin. Walaupun perkara tersebut adalah sunnah, mengucapkan salam adalah sunnah. Dan yang paling penting Bapak Ibu sekalian, menjawab salam niku hukumipun wajib. Kemudian wa at'imut ta'am, dan berilah makanan. Rasulullah SAW setelah memerintahkan para sahabat untuk menyebarkan salam, wa at'imut ta'am, berilah makanan kepada mereka, kepada manusia. Apalagi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat perkara memberikan makan ketika seorang walimatul ursh, ketika seorang mengadakan acara pernikahan. Sampai-sampai Rasulullah SAW bahwa sebaik-baik makanan dalam keadaan walimatul urus adalah ketika mereka memanggil bukan orang kaya Bapak Ibu sekalian, tapi orang miskin. Sebaik-baik jamuan dalam keadaan apa? Walimatul urus adalah mengundang orang-orang miskin. Kalau orang kaya yang mungkin mudah Pak, sehari-harinya makan dan mungkin lebih daripada 3 kali. Tapi pernah tidak kita memikirkan saudara-saudara kita dari golongan masakin, orang-orang miskin. Apalagi sekarang alhamdulillah kita masih dalam keadaan aman. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah mendengar kabar tentang Gunung Semeru di Jawa Timur. Kaget saya melihat videonya itu, anak-anak kecil baru selesai TPA langsung lari, takut. Mereka masih menggunakan peci dan sarungnya. Ada yang kalau perempuan menggunakan jilbabnya, menggunakan mukenanya. Mereka lari. Karena nggak ada tanda-tanda Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada informasi tentang korbannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan memberikan ketabahan saudara-saudara kita di
Lumajang dan sekitarnya. Kemudian wasallu bil laili wan nasi niyam. Kemudian salatlah kalian di tengah malam dalam keadaan manusia tidur. Tadkhulunal jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Wa an Jabir, kemudian di dalam hadis yang lainnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil laili lasa'atun." Sesungguhnya di waktu malam terdapat di malam hari terdapat suatu waktu. La yuwafiquha rajulun muslim yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah. Kemudian ada seorang laki-laki yang berdoa kepada Allah, meminta baik itu perkara dunia ataupun perkara akhirat, dan ketika pas pada waktu tersebut maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang dia minta. Wadzalika fi kulli lailah, dan hal tersebut di setiap malam. Kalau di malam Lailatul Qadar kita harus mencari di 10 hari terakhir. Kalau ini Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, setiap malamnya ada suatu waktu ketika seseorang doa meminta kepada Allah Jalla fi'ula, baik perkara dunia ataupun perkara akhirat, maka Allah akan memberikan apa yang dia minta. Kira-kira kalau ditanya enak mana, Bu? Mau nyari di 10 hari terakhir di bulan Ramadan atau setiap malamnya kita punya kesempatan untuk mendapatkan waktu tersebut? Maka kita akan mengatakan ya setiap malamnya. Ya. Okelah ketika kita capek, maka besok, hari besoknya atau malam besoknya kita dalam keadaan tidak capek di pagi harinya, bisa bangun malam untuk mencari waktu tersebut. Dalam sebuah riwayat sampai-sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdarah kakinya, saking lamanya sholat malam. Kemudian ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bukanlah engkau dihapuskan dosa sebelum dan sesudahnya ya Rasulullah?" Kemudian apa yang beliau jawab? "Afala akunu abdan syakura?" Emangnya aku nggak boleh menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Luar biasa Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Ini Rasul Shallallahu alaihi wasallam yang mana dosa beliau sudah dihapuskan, baik yang sebelum-sebelumnya ataupun yang setelah-setelahnya. Akan tetapi jawaban Rasul Shallallahu alaihi wasallam menjadikan kita iri. Afala akunu abdan syakura? Emangnya aku nggak boleh untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian di dalam hadis yang lain dikatakan tentang masalah salat malam ini, anna rabbuna tabaraka wa ta'ala yanzilu thulutsal lailil akhir ila sama'id dunya yaqul hal man da'a fa astajibu lah, hal man sa'il a'tihi, hal min mustaghfir fa'aghfir lahu. Bahwa Rasul Shallallahu alaihi wasallam akan turun di langit dunia di sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah tabaraka wa taala mengatakan, hal man da'in fa'ajibulah, apakah ada orang yang meminta sesuatu maka aku akan memberikan kepada dia. Apakah ada yang berdoa kepadaku maka aku akan jawab doa dia. Apakah ada yang istighfar kepada diriku, meminta ampun kepada diriku, fa'aghfirulah, maka aku akan ampuni orang tersebut. Monggo. Para ulama mengatakan kira-kira sepertiga malam terakhir dimulai dari 2:30 sampai mau menjelang waktu subuh. Ini sepertiga malam terakhir. Atau kalau seandainya seperti Rasul Shallallahu alaihi wasallam, beliau ketika ba'da salatil isya, setelah salat isya segera untuk tidur ketika tidak ada pekerjaan. Kemudian beliau bangun malam, menggunakan waktu malam sepenuhnya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau tadi dikatakan sepertiga malam terakhir. Nah, ini menjadikan kita tambah iri lagi. Rasulullah SAW menggunakan sepenuh malamnya digunakan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai di dalam kajian yang telah lalu, ya, kita katakan Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat salat malam. Kemudian Abdullah ibn Abbas, ya, ikut untuk salat malam dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak membangunkan Abdullah ibn Abbas, akan tetapi beliau berada di tempat yang terlihat. Agar apa? Sebagai pendidikan untuk anak-anak kita agar ikut salat malam tanpa paksaan. Luar biasa bagaimana cara mendidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Kemudian waqad rawat Tirmidzi wan Nasa'i, dan kemudian Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Al-Imam An-Nasa'i meriwayatkan dalam sebuah hadis dari sahabat Abi Umamah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Qila ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayud du'ai asma." Doa apa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian qal jawfil lail al-akhir wa duburi salawatil maktubah. Beliau katakan yaitu doa di penghujung malam dan juga di tengah-tengah malam, dan juga doa setelah ba'da salawatil maktubah, setelah sholat 5 waktu. Itulah doa-doa yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam yastadillu bil Quran. Ini poin yang penting juga Bapak Ibu sekalian, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berdalil dengan Al-Qur'anul Karim. Maka benar ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa diturunkannya Al-Qur'an hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Inna nahnu nazzalna al-Qur'ana dzikra wa inna lahu lahafizun. Dalam ayat yang lainnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Maka ayat ini menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pun sebagai seorang rasul juga berdalil dengan Al-Qur'anul Karim. Apalagi kita yang tidak bertemu dengan di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, hendaknya kita berdalil, kita melihat Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Kemudian faedah yang lainnya bahwa anna ra'sad din alladhi bu'itha bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa al-Islam, bahwa pokok perkara atau perkara yang paling penting adalah agama Islam, yang mana diutusnya di sana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Islam, makna Islam telah kita pelajari dalam hadis yang kedua di dalam kitab Arba'in Nawawiyah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril yang datang menyerupai manusia, "Mal Islam?" Apa itu Islam? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "An tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumar Ramadan wa tahajjal baiti in istata'ta ilaihi sabila." Kemudian agungnya perkara jihad fi sabilillah. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ayul amali afdal?" Ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Imanu billah," iman kepada Allah, "wa jihadun fi sabilihi," dan kemudian jihad fi sabilillah. Di dalam riwayat yang lainnya dikatakan ayul amali afdal. Perkara apa? Amalan apa yang paling utama? Yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Kemudian birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga adalah wa jihadun fi sabilillah, jihad fi sabilillah.
Dan jihad tidak hanya sekadar mengangkat senjata, akan tetapi terdapat jihad-jihad yang lainnya sesuai dengan kemampuan kita. Ketika kita punya harta, maka kita berjihad dengannya. Ketika kita punya kemampuan, punya kekuatan, maka kita jihad dengan kekuatan kita. Ketika kita ternyata mampu berjihad dengan ilmu, maka kita berjihad dengan ilmu. Melihat bagaimana keadaan situasi yang ada. Bahkan sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Man mata, barang siapa yang meninggal dan belum atau tidak sama sekali terbetik dalam hatinya untuk jihad fi sabilillah, mata ala syu'bati minan nifaq." Maka dia mati dalam keadaan di dalamnya terdapat sifat kemunafikan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, walaupun kita belum bisa jihad fisabilillah dengan kekuatan kita, setidaknya dalam hati kita pengen untuk melakukannya. Dan juga yang paling terpenting adalah melihat kondisi. Seperti kita katakan tadi, jihad dengan ilmu, jihad dengan harta. Kita memberikan nafkah, kita memberikan santunan kepada orang-orang fakir miskin, juga termasuk jihad fisabilillah. Kemudian agungnya faedah yang lainnya yang dapat kita ambil adalah agungnya perkara menjaga lisan. Nah, ini yang paling perlu kita perhatikan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita baca. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Takilatka ummuk hal yaqubbun nasa fin nari ala wujuhihim." Bahwa manusia kelak akan diazab karena perkara lisannya. Maka pentingnya seseorang untuk menjaga lisan, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Allah Jalla fi'ula berfirman, وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Dan apa yang diucapkan oleh manusia, ketahuilah bahwa di samping kanan kirinya terdapat raqibun atid. Ada malaikat yang mencatat apa yang keluar pada mulutnya. Maka disinilah pentingnya kita menjaga lisan. Waqala Yunus ibn Ubaid, berkata Yunus ibn Ubaid, "Ma ra'aitu ahadan lisanahu minhu ala balin illa ra'aitu dhalika salahan fi sa'iri amali." Subhanallah. Yunus ibn Ubaid mengatakan, aku tidak melihat ketika seseorang menjaga dan memperhatikan lisannya kecuali orang tersebut amalannya adalah amalan orang-orang yang soleh. Artinya bahwa menjaga lisan adalah perkara yang sangat ditekankan oleh syariat. Jangan sampai lisan ini menjadikan sebab kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebuah ungkapan, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, fitnah itu keluarnya lewat lisan kita. Kita bicara kepada orang lain bahwa masya Allah, fulan itu tadi malam melakukan demikian dan demikian. Kemarin saya melihat fulan atau fulanah melakukan perkara ini dan itu, menyebarkan fitnah, dan alatnya adalah lisan kita. Maka hendaknya kita berusaha dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan untuk menjaga lisan kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa faedah yang dapat kita ambil dari hadis Mu'adz ibn Jabal ketika bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan masuk pada hadis yang lainnya dalam bab perkara zuhud. Apa itu perkara zuhud? Apakah orang yang menggunakan baju yang compang-camping dikatakan, oh orang tersebut adalah orang yang zuhud?
Apakah orang yang ketika menggunakan pakaian yang kotor atau lusuh dikatakan dia adalah orang yang zuhud? Maka kita akan melihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari sahabat Abi Abbas Sahal ibni Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin. Tunjukkanlah kepadaku suatu amalan. Idza amiltuhu ahabbani Allah." Apabila aku melakukan perkara tersebut, maka Allah akan cinta kepada diri. Wa ahabbanin nas, dan manusia pun juga akan cinta kepada diri. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, Izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu dari perkara dunia, maka Allah akan cinta kepada dirimu. Wazhad fima 'indan nas yuhibbukan nas. Dan zuhudlah kamu terhadap apa yang manusia miliki, maka manusia pun akan cinta terhadap dirimu. Padahal bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mendapatkan cinta seluruh manusia adalah perkara yang sangat-sangat sulit. Sampai dikatakan ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia adalah suatu tujuan yang tidak akan mungkin untuk didapatkan. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, bagaimana agar caranya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita dan manusia pun juga cinta kepada kita. Maka beliau katakan, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu dari perkara dunia, maka Allah akan cinta kepada dirimu. Wazhad fima 'indan nas yuhibbukan nas. Dan zuhudlah kamu dari perkara yang manusia miliki, maka mereka akan cinta kepada diri. Lantas makna daripada zuhud itu apa? Dikatakan oleh syarih, ya, Syekh dalam menjelaskan hadis ini, beliau menukil dari perkataan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Al-Imam Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal, ya, seseorang, ya, salah satu dari imam 4 madhab, yaitu madhab Hambali. Dan beliau terkenal dengan meriwayatkan banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW. Bahkan para ulama ada yang mengatakan, ya, apakah Imam Ahmad termasuk ahli fikih, ya, ulama yang sangat-sangat mengetahui tentang perkara fikih, ataukah ahli hadis, ataukah ulama yang cenderung memahami hadis. Ya. Maka para ulama pun ada yang mengatakan beliau itu menggabungkan antara dua hal. Faham tentang perkara fikih dan juga faham tentang perkara hadis. Sampai-sampai beliau punya kitab yang namanya Musnad Al-Imam Ahmad. Ya, Musnad Imam Ahmad, kumpulan dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang beliau riwayatkan. Subhanallah. Ya. Beliau mengatakan, Az-zuhdu ala thalathati awjuh. Zuhud itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, tarkul haram, meninggalkan perkara yang haram. Wa huwa zuhdul awam. Inilah zuhudnya orang-orang secara umum. Ketika seorang meninggalkan perkara haram, maka ini dikatakan zuhud secara umum. Adapun zuhud yang berikutnya, tarkul fuduli minal halal, meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat dari suatu perkara yang halal. Contoh, Pak, game itu hukum asalnya mubah. Tapi ketika dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka inilah dikatakan zuhud yang tingkatan yang kedua.
Dikatakan wa huwa zuhdul khawas, yaitu zuhudnya orang-orang yang terpilih. Karena enggak semuanya orang ya bisa terlepas dari perkara tersebut, walaupun perkara yang halal. Kemudian tingkatan yang paling tinggi adalah tarku ma yushaghilu 'anillah wa huwa minal 'arifin. Dikatakan oleh Imam Ahmad, yaitu zuhudnya orang-orang yang meninggalkan perkara yang dapat menyibukkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Wa huwa minal arifin, inilah zuhudnya orang-orang yang sangat dekat dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Berarti Pak, kira-kira kalau ada perkara yang dapat menyibukkan kita dari mengingat Allah, kita tinggalkan. Inilah zuhud yang paling tinggi. Mampu atau enggak kira-kira kita untuk melakukan itu semuanya? Kalau bismillah, lillah, insya Allah mampu. Tapi kalau pikiran kita masih perkara dunia yang paling dominan, sampai-sampai sholat pun masih mikirin perkara dunia. Wah, nanti kira-kira sinetronnya apa ya? Wah, kira-kira nanti malam ya ada perlombaan atau ada tanding antara kelompok ini dengan kelompok ini. Kira-kira yang menang siapa? Sampai sholat pun mungkin kita terkadang memikirkan hal itu. Maka kita berarti belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika sholat kita adalah waktu yang sangat-sangat dekatnya seorang hamba dengan Allah. Benar-benar kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perkara pikiran kita mungkin masih ya terbesit di sana perkara-perkara duniawi. Nasallallahu Subhanahu wa taala salamah wal afiyah. Maka kita penting sekali untuk minta bantuan sama Allah. Kita ini adalah hamba yang lemah. Allahumma, doanya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Nah, ini penting. Ya, mungkin nanti ya ada yang mengeprintkan kemudian dibagi ke jamaah semuanya. Doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Doa ini Pak yang perlu kita baca. Kita tahu bahwa kita ini lemah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kita beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kita memohon pertolongan. Maka penting kita meminta bantuan sama Allah. Baik itu perkara dunia, terlebih perkara akhirat. Kemudian dikatakan bahwa fihi dalilun ala fadli zuhdi fid dunya, bahwa hal tersebut, hadis ini menunjukkan pentingnya seseorang zuhud terhadap perkara dunia. Wa huwa tarku ma la yanfa'u fil akhirah, yaitu meninggalkan segala perkara yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Maka Pak, kita katakan bahwa zuhud itu, tanda seorang zuhud itu bukan berarti menggunakan pakaian yang lusuh itu saja, bukan. Akan tetapi ketika kita tahu bahwa pakaian ini masih layak untuk dipakai, kita pakai. Jangan sampai kita numpuk pakaiannya. Setiap hari beli, shopping ke mall atau ke pasar. Hanya untuk apa? Membeli pakaian yang baru. Di Idul Fitri, betul, pakaian yang paling bagus adalah bukan pakaian yang paling baru Bapak Ibu sekalian, tapi pakaian yang paling afdal. Dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang paling bagus dan warnanya putih itu yang paling afdal. Bukan baju yang paling baru, bukan. Tapi apa yang kita miliki, ternyata baju ini masih bagus dan ternyata sangat-sangat layak, kita gunakan baju tersebut. Begitu pula ketika sholat Jumat.
pun sama. Bukan berarti yang paling afdol adalah baju yang paling baru, bukan. Bisa kita bayangkan Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin terkadang kita keteteran untuk membayar zakat fitrah. Atau mungkin kita masih mikir-mikir lagi untuk membayar zakat fitrah. Tapi untuk masalah baju nggak ada kompromi lagi. Nah, ini yang perlu kita tata lagi dalam hidup-hidup kita. Apakah benar selama ini harus menggunakan pakaian baru untuk suatu acara demikian? Tidak apa. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang yang kita panut, sebagai seorang yang kita ikuti, beliau mengajarkan, memberikan sebuah isyarat bahwa pakaian yang indah, pakaian yang paling afdol adalah pakaian yang masih bagus, yang paling bagus di antara pakaian-pakaian yang kita miliki. Sampai ada sebuah kisah seorang gubernur di zamannya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Gubernur, bukan lagi Pak RT, Pak RW atau kepala desa, tapi seorang gubernur. Ya. Beliau bernama Said. Kalau tidak salah bernama Said. Nama bapaknya anak lupa. Ya, beliau ke suatu ketika didatangi oleh Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan masyarakat pada ngeluh. Dalam suatu hari Said tidak mau keluar untuk menemui masyarakatnya. Kemudian ditanya oleh Umar untuk klarifikasi benar atau enggak dan alasannya apa. Maka beliau mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, baju yang saya miliki ini cuma satu. Ada waktu yang kemudian saya pakai, alhamdulillah masih bisa, dan ada satu waktu yang akhirnya harus saya cuci dan saya bersihkan. Saya tidak bisa untuk keluar menghadap kepada masyarakat semuanya." Ini sekelas gubernur Bapak dan Ibu sekalian. Berarti orang yang miskin? Enggak. Suatu ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengirimkan dinar, uang emas kepada gubernur tersebut sebagai hadiah. Maka apa yang beliau katakan? Qad dakhalat alayya dunya liyusiba akhirati. Liyufsida akhirati. Sungguh telah masuk kepadaku dunia untuk merusak akhiratku. Ya, kemudian beliau pun mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai-sampai istrinya kaget. Kalau bahasa sekarang, Pak, ada apa, Pak? Apakah Amirul Mukminin meninggal dunia? Ataukah siapa? Kok sampai mengucapkan kalimat istirja, la ilaha illallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka beliau pun mengatakan, qad dakhalat alayya dunya liyufsida akhirat. Kemudian beliau pun, uang tadi beliau gunakan untuk apa? Untuk dibagikan kepada masyarakat sekitarnya. Bukan dia gunakan untuk membeli baju, bukan dia gunakan untuk membeli makanan, bukan dia gunakan untuk memperbagus rumahnya. Kira-kira Pak, kalau gubernur zamannya Umar diterapkan seperti zamannya sekarang, Masya Allah, insya Allah masyarakatnya makmur insya Allah. Karena orientasinya bukan lagi dunia. Sampai-sampai para sahabat kalau ditawari untuk menjadi gubernur nggak ada yang mau, Pak. Karena apa? Masalah akhirat yang mereka utamakan. Maka inilah pentingnya menanamkan kepada anak-anak kita untuk ingat selalu kepada akhirat. Kita ajarkan kepada mereka perkara-perkara agama, agar semua yang mereka lakukan diniatkan lillahi subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Karena sudah masuk waktu isya, insyaallah akan kita lanjutkan di sesi berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat untuk diri pribadi dan juga untuk jamaah sekalian dan juga seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa tuqan wa 'amalan ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla.
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا علما نافع والعمل الصالح. نكتفي بهذا القدر بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك ونتوب إليه وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.